Sidang perdana mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong terkait kasus impor gula digelar pada 6 Maret 2025 di Pengadilan Tipikor Jakarta. Mantan Gubernur Jakarta sekaligus mantan Cawapres RI, Anies Baswedan, hadir dalam sidang ini. Simak informasi selengkapnya di Voy hari ini. Anies Baswedan mengharapkan tegaknya kepastian hukum dan keadilan dari kasus yang menimpa sahabatnya itu, Thomas Trikasi Lembong alias Tom Lembong. Hari ini ikut hadir di sidang perdana Tom sebagai sahabat, membawa harapan besar bahwa majelis hakim akan memeriksa perkara ini dengan seksama, objektif, dan berpihak pada kebenaran. Kehadiran ini bukan sekedar melihat, tetapi mengharap tegaknya kepastian hukum dan keadilan, kata Anies Baswedan. Cuitan Anies mendapat perhatian dari ribuan warganet. Banyak warganet yang meminta Tom dibebaskan. Diketahui, sebelumnya gugatan pra-peradilan Tom Lembong ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, juga mengatakan bahwa Tom Lembong tidak menerima uang sepeser pun dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Ari menyebut jaksa bertindak sewenang-wenang dan telah merampas hak keadilan kliennya. Dia bersaksi bahwa kliennya tidak melakukan korupsi. Hal ini ia ungkapkan saat membacakan nota keberatan atau eksepsi di Pengadilan Tipikor Jakarta 6 Maret 2025. Majelis hakim yang terhormat, sungguh kami miris. Terdakwa disangka melakukan korupsi, sementara Rp1 pun penuntut umum tidak bisa membuktikan adanya aliran dana yang masuk ke terdakwa, baik secara langsung maupun tidak langsung, kata kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir. Untuk mendukung pernyataannya, Ari membeberkan hasil audit BPK RI yang menyatakan tak ada penyelewengan pengelolaan keuangan pada masa kepemimpinan Tom sebagai Menteri Perdagangan tahun 2015 hingga 2016. Sehingga katanya hasil audit BPK menyatakan tidak ada kerugian negara. Pertanyaannya, mengapa Tom Lembong tetap didakwa melakukan tindak pidana korupsi meski tidak menerima uang sepeser pun? Tom Lembong didakwa melanggar pasal 1 ayat 1 atau pasal 3 Junto pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kejagung mengatakan menurut pasal yang menjerat Tom Lembong, korupsi tak hanya berkaitan dengan memperkaya diri, namun perbuatan melawan hukum untuk menguntungkan orang lain atau korporasi. Hal itu disebut juga merupakan tindak pidana. Tom didakwa memperkaya diri dan orang lain. Tom didakwa rugikan negara Rp578 miliar. Diketahui selain Tom Lembong, total tersangka kasus impor gula ini ada 11 orang. Sebanyak 10 orang pengusaha didakwa menikmati uang dan korupsi impor gula itu sebanyak Rp515 miliar. Jika dilihat dari jumlah kerugian yang disebutkan jaksa, yakni Rp578 miliar, maka ada selisih sekitar Rp62,6 miliar. Kapus Penkum Kejagung RI, Hari Siregar pun mengatakan jaksa akan membuktikan kerugian negara tersebut. Kuasa hukum Tom Lembong pun memohon agar majelis hakim menerima nota keberatan atau eksepsinya. Ari meminta majelis hakim menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum. Dia meminta majelis hakim menyatakan surat dakwaan jaksa tidak lengkap, tidak cermat, tidak jelas, dan tidak dapat diterima. Surat dakwaan itu disusun menggunakan harga patokan petani dalam menyimpulkan adanya kemahalan harga beli dan selisih keuntungan yang diterima para pengusaha swasta yang melakukan impor gula. Dia juga mengatakan Pengadilan Tipikor Jakarta tak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena seperti yang sudah dijelaskan tak ada kerugian negara dalam kegiatan importasi gula di Kemendak periode 2015 hingga 2016 berdasarkan laporan BPK. Pertanyaannya, apa dakwaan Tom Lembong? Apa peran Tom Lembong dalam kasus ini menurut jaksa? Ada 11 dakwaan dalam sidang agenda pembacaan dakwaan kasus ini. Jaksa mengungkapkan keterlibatan Tom Lembong dalam kasus dugaan impor gula yang merugikan negara Rp578 miliar. Jaksa menyebut Tom Lembong menyetujui impor gula tanpa melalui rapat koordinasi dengan lembaga terkait. Tom disebut menyetujui impor dan importir produsen gula kristal merah untuk diolah menjadi gula kristal putih ke 10 perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula. Padahal saat itu Indonesia mengalami surplus gula. Jaksa juga mengatakan saat itu Tom Lembong tidak menunjuk BUMN untuk menstabilisasi harga gula di Indonesia. Kata jaksa, Tom menunjuk Induk Koperasi Kartika atau Inkopkar, Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Inkopol, Pusat Koperasi Kepolisian Republik Indonesia atau Puskopol, Satuan Koperasi Kesejahteraan Pegawai atau
SKKP TNI Polri. Kemudian Tom disebut menugaskan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau Persero, PT PPI untuk melakukan pengadaan gula kristal putih. PT PPI kemudian bekerja sama dengan 8 perusahaan itu untuk mengelola gula kristal merah menjadi kristal putih. Padahal 10 perusahaan itu hanya memiliki izin pengelolaan gula rafinasi. Jaksa menyebut Tom tidak melakukan pengendalian distribusi dalam stabilisasi harga gula. Kata jaksa, seharusnya hanya BUMN yang bisa mengimpor gula. Tom Lembong tengah bergelut dengan tuduhan yang tidak main-main, korupsi. Pertanyaannya, apakah kasus Tom Lembong merupakan kasus dengan latar belakang dendam politik?